tulisan buat karya. Nah, salah satu karya Buya Hamka yang sangat fenomenal adalah buku Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz. Jadi selama di penjara itu Buya Hamka menulis tafsir buku. Nah, buku Al-Azhar. Tahu nggak teman-teman kenapa nama buku tafsirnya dikasih nama Al-Azhar? Tahu nggak? Halo. Oke, kalau Uni bilangnya halo, jawabannya hai. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, hello. Halo, hai. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nggak nih? Lanjut ya. Akhirnya Buya Hamka merampungkan 30 juz tafsir Al-Azhar. Nah, tafsir Al-Azharnya selesai. Teman-teman tahu? Nah, setelah Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azharnya, Buya Hamka pun diangkat menjadi honoris causa atau profesor ya, gelar profesor tanpa harus kuliah oleh Universitas Al-Azhar Kairo. Kairo, teman-teman tahu nggak Kairo di mana? Mesir. Di Mesir. Padahal Buya Hamka nggak pernah belajar di sana, nggak pernah kuliah di sana. Tapi berkat bukunya Buya Hamka, ya, buku tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, akhirnya Buya Hamka mendapatkan gelar profesor dari Universitas Al-Azhar. Nah, setelah itu akhirnya Buya Hamka pun keluar dari penjara. Berhenti nggak Buya Hamka untuk berdakwah? Berhenti nggak Buya Hamka untuk meraih kemerdekaan? Enggak ya, masih berjuang Buya Hamka mati-matian. Saking Buya Hamka punya semangat yang tinggi untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah keluar dari penjara, Buya Hamka tetap melakukan perjuangan-perjuangan. Nah, teman-teman tahu tadi yang memenjarakan Buya Hamka siapa? Soekarno ya, Soekarnonya aja ya. Nah, teman-teman tahu di saat Soekarno atau Presiden Soekarno itu mau wafat, mau meninggal, Presiden Soekarno bilang sama ajudannya, tolong carikan aku Hamka, tolong pertemukan aku dengan Hamka. Padahal tadi yang jeblosin ke penjara siapa? Soekarno. Tapi ketika mau meninggal Soekarno nyarinya siapa? Hamka. Apa kata Soekarno ke ajudannya? Bilang sama Hamka, tolong, kata Soekarno, tolong minta kepada Hamka untuk menyolatkan jenazahku, untuk mengimami sholat jenazahku. Nah, kalau teman-teman jadi Buya Hamka, mau nggak ngimamin sholatnya? Mau. Kenapa? Karena dia presiden pertama Indonesia. Karena dia presiden pertama. Oke. Nah, saat itu datanglah ajudannya. Duk. Datanglah ajudannya ke Buya Hamka. Disampaikanlah, wahai Buya, Soekarno dalam keadaan sekarat. Soekarno berpesan, katanya dia ingin jenazahnya itu disolati dan diimami oleh Buya Hamka, katanya. Apakah Buya bersedia? Katanya. Apa jawabnya Buya Hamka? Bersedia. Nah, heran dong orang-orang Indonesia. Kok Buya Hamka mau ya menyolati Soekarno? Padahal Soekarno yang sudah menjebloskan Buya Hamka ke penjara. Apa Buya Hamka nggak sakit hati sama Soekarno? Sakit hati nggak sih Buya Hamka? Ya. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Di mana permintaan? Nah, oke. Ya nggak apa-apa, kita gabung sama teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut kisahnya. Lanjut ya. Akhirnya Buya Hamka datang ke tempat jenazahnya Soekarno. Sampai di sana beliau sholatkan jenazah Soekarno. Nah, teman-teman tahu apa ditanyakanlah oleh masyarakat Indonesia. Kenapa sih Buya Hamka mau menyolatkan Soekarno? Padahal kan Soekarno sudah menjebloskan Buya Hamka ke penjara.
Kenapa masih baik sama Soekarno? Apa kata Buya Hamka? Kita sebagai manusia harus saling memaafkan, kata Buya Hamka. Aku tidak akan mendendam bersama Soekarno. Karena bagaimanapun dia tetap sahabatnya Buya Hamka. Nah, di sini Buya Hamka mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berdendam ya kepada orang lain. Akhirnya disolatkanlah. Nah, dulu teman-teman, wah hujan. Nah, singkat cerita, akhirnya Buya Hamka pun wafat ya. Buya Hamka wafat dalam umur berapa ya? Ini lupa umur berapa, tapi umurnya masih terhitung muda. Nah, Buya Hamka meninggal dan dimakamkan di pemakaman Kalibata di Jakarta, di Tanah Kusir Jakarta, dimakamkannya Buya Hamka. Nah, Buya Hamka karena keberaniannya beliau dalam melawan Belanda, karena keberaniannya beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan, akhirnya Buya Hamka itu dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Oke, apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Buya Hamka? Ayo, kita lagi mau hujan. Tidak menyerah. Satu, memaafkan orang lain. Tidak mendendam. Ayo teman-teman, apa lagi? Pemberani. Oke. Dan satu lagi, ya semuanya benar ya. Dan satu lagi, Buya Hamka adalah orang yang gigih dalam berjuang. Jadi kita sebagai anak cucunya atau sebagai sekampungnya Buya Hamka, kita harus senantiasa gigih berjuang, harus gigih berusaha, pemaaf, tidak pendendam, dan selalu mau berusaha. Nah, maka kita mengikuti jejak Buya Hamka. Dan salah satunya Buya Hamka suka menulis. Jadi teman-teman harus rajin nulis, boleh nulis puisi. Nah, Buya Hamka itu nulis novel, nulis cerpen. Nah, kita belajar dari sekarang untuk menulis. Karena lewat tulisan kita bisa melihat dunia. Mungkin kalau teman-teman suka baca buku nggak? Suka ya? Suka baca buku. Teman-teman kalau misalnya baca buku tentang Eropa, teman-teman udah pernah belum ke Eropa? Tapi ketika baca buku, teman-teman jadi tahu nggak Eropa kayak gimana? Tahu. Maka buku adalah jendela dunia. Maka sering-seringlah membaca buku dan sering-seringlah menulis. Oke, siap untuk belajar menulis? Siap ya. Belajar menulis dari hal-hal kecil juga nggak apa-apa. Misalnya teman-teman suka puisi, bikin puisi boleh. Atau teman-teman suka pantun, buat pantun dikit, itu boleh. Nah, menulis adalah salah satu cara kita berdakwah melalui tulisan. Teman-teman boleh kisah cerpen, mungkin dari kisah nyatanya teman-teman, inspiratifnya teman-teman dari mana, mungkin tentang ayah, tentang ibu, atau tentang adik-adik dan teman.